Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidi Masaputra. Saya mahasiswa kelas Ekonomi Syariah 2I, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Saifuddin Jambi. Saya membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh Bapak Z Haryanto SH dan MH. Baiklah, langsung saja saya mulai. Soal pertama, yaitu dalam ilmu manajemen terdapat empat tahap dasar planning atau perencanaan. Jelaskan. Secara mendasar, kegiatan perencanaan mempunyai 4 tahap, yaitu pertama, menetapkan target atau tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi atau dicapai suatu sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan merupakan hal yang sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan organisasi saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan, serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Yang keempat, yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik atau paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. Selanjutnya, nomor 2, yaitu ada beberapa teori motivasi. Jelaskan. Yang pertama, teori hierarki Maslow. Teori ini menyatakan bahwa ada 5 kebutuhan dalam kehidupan manusia yang berdasarkan dengan hierarki mereka, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu diantaranya: pertama, physiological needs, yang kedua, safety needs, yang ketiga, esteem needs, yang keempat, social needs, yang kelima, self-actualization. Yang kedua, yaitu teori motivasi McClelland. Menurut McClelland, setiap orang bisa mempunyai motivasi jika mereka ingin menjadi yang lebih baik lagi daripada yang lain. Teori ini membuat 3 persyaratan, yaitu diantaranya: pertama, need for achievement, yang kedua, need for power, yang ketiga, need for affiliation. Yang ketiga adalah teori ERG Alderfer. Teori ini dapat dikatakan sebagai teori alternatif yang digunakan teori hierarki Maslow. Di dalam teori ini menjelaskan bahwa terdapat 3 kebutuhan manusia, yaitu diantaranya: yang pertama, existency needs, yang kedua, relatedness needs, yang ketiga, grow needs. Selanjutnya, yang keempat, teori harapan Fromm. Teori ini merupakan sebuah teori motivasi yang mengungkapkan bahwa orang-orang termotivasi untuk mengerjakan sesuatu karena ingin mendapatkan hasil yang sempurna. Terdapat beberapa konsep yang termasuk dalam teori ini, yaitu diantaranya: pertama, ekspektansi, yang kedua, instrumentali, yang ketiga, valence. Selanjutnya, yang kelima, teori motivasi Herzberg. Teori Herzberg sering disebut sebagai teori 2 faktor, yaitu teori M dan H. Di dalam teori ini menjelaskan bagaimana cara seorang manajer mengendalikan faktor-faktor yang mungkin dapat memberikan kepuasan atau tidak dengan pekerjaannya. Berdasarkan hasil penelitian yang ada sesuatu yang dapat mempengaruhi 2 set faktor tersebut, yaitu motivasi. Motivasi dalam kelompok pertama digunakan sebagai faktor kepuasan profesional seperti kinerja, tanggung jawab, dan juga penghargaan. Sedangkan motivasi pada kelompok kedua digunakan sebagai faktor ketidakpuasan di tempat kerja seperti kondisi kerja, hubungan antar individu, serta teknik pengawasan dan juga upah. Selanjutnya, soal nomor 3, yaitu jika saudara seorang pimpinan atau leader pada suatu institusi pendidikan, motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan kepada seluruh komponen yang terdapat dalam struktur organisasi kerja saudara demi tercapainya tujuan? Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Akhir-akhir ini, di berbagai negara di dunia tengah dikejutkan dengan wabah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus bernama corona, atau lebih dikenal dengan istilah COVID-19, yaitu coronavirus disease 19. Virus ini awalnya mulai berkembang di Wuhan, Cina. Wabah virus ini memang penularannya sangat cepat, menyebar ke berbagai negara, sehingga oleh WHO menyatakan wabah penyebaran virus COVID-19 sebagai pandemi dunia saat ini. Penyebaran virus COVID-19 menjadi penyebab angka kematian yang paling tinggi di berbagai negara di dunia saat ini. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia salah satunya dengan menerapkan himbauan kepada masyarakat
agar dapat melakukan physical distancing, yaitu himbauan untuk menjaga jarak di antara masyarakat, menjauhi aktivitas dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang. Pemerintah menerapkan kebijakan yaitu work from home. Pendidikan di Indonesia menjadi salah satu bidang yang terdampak akibat adanya pandemi COVID-19 tersebut. Dengan adanya pembatasan interaksi, Kementerian Pendidikan di Indonesia juga mengeluarkan kebijakan yaitu dengan meliburkan sekolah dan mengganti kegiatan proses belajar mengajar dengan menggunakan sistem dalam jaringan atau daring. Dengan kebijakan tersebut, banyak timbul masalah antara siswa dan guru, seperti tidak maksimalnya kegiatan belajar dan masalah yang paling terbesar seperti kendala sinyal. Di balik masalah dan keluhan tersebut, ternyata juga terdapat berbagai hikmah bagi pendidikan di Indonesia. Di antaranya, siswa maupun guru dapat menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran secara online ini. Di era disrupsi teknologi yang semakin canggih ini, guru maupun siswa dituntut agar memiliki kemampuan dalam bidang teknologi pembelajaran. Penguasaan siswa maupun guru terhadap teknologi sangat bervariasi, menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Dengan adanya kebijakan work from home, maka mampu memaksa dan mempercepat mereka untuk menguasai teknologi pembelajaran secara digital sebagai suatu kebutuhan bagi mereka. Tuntutan kebutuhan tersebut membuat mereka dapat mengetahui media online yang dapat menunjang sebagai pengganti pembelajaran di kelas secara langsung, tanpa mengurangi kualitas materi pembelajaran dan target pencapaian dalam pembelajaran. Setelah pendidik mampu menguasai berbagai sarana pembelajaran online, maka akan tercipta pemikiran mengenai metode dan model pembelajaran lebih bervariasi yang belum pernah dilakukan oleh pendidik. Misalnya, guru membuat konten video kreatif sebagai bahan pengajaran. Dalam hal ini, guru lebih persuasif karena membuat peserta didik semakin tertarik dengan materi yang diberikan oleh guru melalui video kreatif tersebut. Peserta didik tentu akan dapat memahami apa yang dijelaskan oleh guru melalui video kreatif yang dibuat oleh guru tersebut. Penggunaan teknologi dapat menyelesaikan tugas pada siswa dan juga dapat menimbulkan kreativitas di kalangan siswa dalam mengembangkan pengetahuan yang telah mereka miliki. Dengan metode pembelajaran yang bervariasi dari guru, mereka dapat menciptakan suatu produk pembelajaran kreatif dan dapat mengembangkan pemikiran melalui analisis mereka sendiri, tanpa keluar dari pokok bahasan materi yang telah disampaikan oleh guru. Akibat adanya pandemi COVID-19 juga memberikan hikmah yang lainnya. Pembelajaran yang dilakukan di rumah dapat membuat orang tua lebih mudah dan memonitoring atau mengawasi terhadap perkembangan belajar anak secara langsung. Orang tua lebih mudah dalam membimbing dan mengawasi belajar anak di rumah. Hal tersebut akan menimbulkan komunikasi yang lebih intensif dan dapat menimbulkan hubungan kedekatan yang lebih erat antara orang tua dan anak. Orang tua dapat melakukan pembimbingan secara langsung secara anak mengenai materi pembelajaran yang belum dimengerti oleh anak, di mana sebenarnya orang tua adalah institusi pertama dari pendidikan anak. Dalam kegiatan pembelajaran secara online yang diberikan oleh guru, maka orang tua dapat memantau sejauh mana kompetensi dan kemampuan yang dimiliki oleh anaknya. Kemudian, ketidakjelasan dari materi yang diberikan oleh guru membuat komunikasi antara orang tua dan anak semakin terjalin dengan baik. Orang tua dapat membantu kesulitan materi yang dihadapi oleh anak. Walaupun pendidikan di Indonesia ikut terdampak adanya pandemi COVID-19 ini, namun di balik semuanya terdapat hikmah dan pelajaran yang dapat diambil. Adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh melalui online, maka dapat memberikan manfaat, yaitu meningkatkan kesadaran untuk menguasai kemajuan teknologi saat ini mengatasi permasalahan proses pendidikan di Indonesia. Di dalam situasi seperti sekarang, kita harus terus semangat tanpa pantang menyerah untuk memotivasi banyak orang serta mengedukasi para siswa maupun orang tua dengan sebuah kalimat, jangan menyerah karena keterbatasan. Karena kita pasti bisa selagi kita mau berusaha dan berdoa. Harapan dan semangat yang tidak pernah padam bahwa cobaan ini akan berakhir. Situasi saat ini menimbulkan banyak pemikiran dan perenungan bahwa kita manusia dengan segala kesombongan kita selama ini semakin menjauhkan kita dari Sang Pencipta. Kondisi seperti ini membawa kita, khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah, menjadi kesusahan dan juga banyak juga keberkahan dari virus tersebut. Kita sama-sama berharap untuk semakin cepat pulihnya situasi ini dan semua mulai bangkit untuk menjalankan kehidupan seperti biasanya. Tetap jaga kesehatan, jangan panik,
dengan berita yang menakutkan, karena sebenarnya yang paling menakutkan yaitu virus kepanikan yang dapat membuat manusia stres. Baiklah, inilah jawaban saya dari mengenai soal ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan kita di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.